Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat kita semua, khususnya Sobat MY Production. Kali ini saya ada sesi Q&A session di mana saya akan menjawab dari pertanyaan teman-teman sekalian terkait dengan konten saya sebelumnya, yaitu enak mana karyawan atau wirausaha. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe supaya saya terus bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Langsung saja pertanyaan dari Agung Laksono. Kalau gaji UMK, namun pekerjaan yang diberikan melebihi batas, gimana ya menyikapinya? Nah, ini tidak hanya UMK ya. Jadi, yang saya tahu, gaji di bawah UMK pun ada yang banyak pekerjaannya itu melebihi batas. Menyikapinya gimana? Kalau saya balik lagi berdasarkan tempat kerja tersebut sesuai dengan yang saya minati. Anggapannya kalau saya bekerja atau cari pekerjaan itu yang sesuai dengan arah tujuan saya ke depannya itu gimana. Kalau saya, contohnya saya ini sebagai drafter, jadi kan saya bekerja sebagai juru gambar. Ketika saya bekerja sebagai juru gambar, tujuan saya ke depannya itu apa sih? Ya, ke depannya pengen skill gambar saya itu bisa mumpuni. Jadi kalau skill gambar saya mumpuni, ke depannya kan saya bisa membuka wirausaha jasa desain. Jadi kan seperti itu. Walaupun melebihi batas, tidak masalah. Yang penting saya mempunyai pengalaman yang sekiranya nanti mungkin bisa saja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik maupun untuk bekal untuk berwirausaha. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi sudut pandang orang beda-beda ya teman-teman. Kurang lebihnya saya seperti itu. Nah, ada tambahannya lagi. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman semua mempelajari aliran stoikisme ini. Aliran stoik ini menarik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa berpandangan bahwasanya manusia harus mampu mengontrol emosinya agar kita bisa bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau saya bahas stoikisme ini bakalan panjang, kita langsung saja ke solusinya ya. Nah, jadi seperti ini solusinya. Kalau kita sudah berupaya untuk menjadi seseorang yang stoik, maka kita bedakan jadi dua. Yang pertama adalah sesuatu yang bisa kita kontrol dan yang di luar kontrol kita. Kita mulai dari yang bisa kita kontrol dulu. Pertama, bagaimana kita menghargai diri sendiri. Maksudnya itu kita mesti menghargai diri sendiri bagaimana kita menyikapi kehidupan kita sehari-hari. Anggapannya kalau kita lahir dari keluarga yang sederhana, ya udah kita nikmatin aja. Kalau ingin perubahan, maka kita mesti belajar, terus habis itu melakukan segala sesuatu yang sekiranya bisa meningkatkan ekonomi kita. Nah, selanjutnya adalah pikiran dan aksi kita. Apa yang kita pikirkan akan menjadi aksi kita. Anggapannya kalau kita berpikir negatif, maka apa yang kita lakukan akan menjadi negatif. Begitu pula sebaliknya. Ketika kita berpikir positif, maka apa yang kita lakukan akan menjadi hal yang positif. Jadi seperti itu. Nah, batasan kita. Nah, ini juga penting ya teman-teman sekalian. Ketika kita sedang menentukan batas, anggapannya saya ingin beli rumah cash. Nah, itu kan sangat tidak mungkin ya karena saya dari keluarga sederhana, jadi kalau ingin beli rumah cash itu rasanya berat. Jadi gimana untuk bisa beli rumah cash, kita mesti yang pertama pastinya bekerja. Kalau pengen cash, berarti kan perlu tambahan penghasilan. Pasti kita berwirausaha. Jadi seperti itu. Jadi kalau pengen beli rumah cepat, saya ya mesti bekerja dan berwirausaha. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita itu bisa kita kontrol dengan catatan yaitu tadi kita mesti menyiapkan perencanaan, mau belajar dan menerima feedback dari orang. Nah, selanjutnya kecerdasan emosional kita. Itu mesti kita atur supaya kita itu bisa tidak emosi berlebihan. Jadi seperti itu. Cara pandang kita melihat dunia. Contohnya seperti anggapannya kebijakan pemerintah gitu ya. Kalau seumpamanya ada hal yang kurang baik yang disampaikan, maka teman-teman sekalian tidak usah emosi berlebihan. Kalau emosi teman-teman berlebihan, akhirnya akan mengganggu fokus teman-teman sekalian yang pada akhirnya tujuan hidup teman-teman sekalian itu bisa gagal fokus gara-gara hal-hal yang di luar kontrol kita. Salah satunya adalah pemerintah, orang lain. Nah, selanjutnya kemana energi yang kita habiskan itu bisa kita kontrol mesin.
Anggapannya balik lagi kepada kebijakan pemerintah. Ya udah, kalau memang sudah kebijakan seperti itu, kita nikmati aja, kita terima aja. Mau gimana lagi? Karena balik lagi kalau berhubungan dengan pemerintah itu berat kita untuk mengubahnya itu. Pasti ada tahapan-tahapan yang sangat panjang. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di luar kontrol kita. Mulai dari masa depan. Jadi masa depan ini di luar kontrol kita karena sesungguhnya masa depan kita itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang biasa disampaikan orang-orang ketika sedang mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan rezeki lebih itu adalah qadarullah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sikap orang lain terhadap kita. Sikap orang lain terhadap kita itu kita tidak bisa kontrol. Jadi kalaupun kita melakukan hal baik, kadang orang juga berpikiran negatif karena balik lagi sikap orang lain itu di luar kontrol kita. Nah, selanjutnya adalah masa lalu. Masa lalu ini di luar kontrol kita ya. Jadi kalau keseumpamanya kita sudah melakukan sesuatu hal di masa lalu, terus habis itu kita terlalu berlebihan untuk memikirkannya, akhirnya ya itu tadi terbawa suasana yang pada akhirnya tujuan hidup teman-teman sekalian itu bisa terganggu. Jadi tetap fokus pada yang bisa kita kontrol. Selanjutnya adalah kematian. Nah, ini sudah pasti kematian itu di luar kontrol kita karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dipikirkan oleh orang lain terhadap kita? Nah, ini di luar kontrol kita. Jadi apapun yang dipikirkan orang lain terhadap kita itu biarin aja. Kadang kan kita melakukan suatu hal yang positif itu dianggapnya pencitraan, terus habis itu pamer dan lain sebagainya. Padahal balik lagi ke yang bisa kita kontrol. Kalau teman-teman mempunyai pikiran yang negatif terhadap orang lain, mestinya sudut pandang teman-teman itu bisa dibuat positif ya. Anggapannya kalau ada orang pamer, dibuat pikiran teman-teman sekalian itu, oh iya, berarti kalau orang itu bisa, mestinya saya bisa, kan gitu. Jangan malah dinyinyirin. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hasil dari upaya kita. Hasil dari upaya kita ini di luar kontrol kita. Kadang-kadang apa yang kita rencanakan di tujuan hidup kita, apa itu belajar yang kita tekuni, terus akhirnya di kemudian hari itu upaya yang kita lakukan tidak sesuai hasil. Nah, itu balik lagi kita evaluasi supaya yang bisa kita kontrol kembali lagi tujuan hidup kita bisa tercapai. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah cuaca. Cuaca ini memang kita tidak bisa kontrol ketika hujan dan lain sebagainya itu di luar kontrol kita. Apa yang terjadi di sekitar kita itu tidak bisa kita kontrol atau di luar kontrol kita. Seperti macet dan hal lain sebagainya itu di luar kontrol kita. Jadi ketika macet, teman-teman sekalian sabar. Kembali lagi, yang bisa kita kontrol itu apa? Bagaimana kita mengatur kecerdasan emosional kita supaya kita itu tetap sabar dan fokus terhadap tujuan hidup kita supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe supaya terus bersemangat membuat video-video selanjutnya dan like, share kepada teman-teman yang lain. Mohon maaf saya buat videonya sampai 1 bulan lebih karena kebetulan kemarin istri saya sedang melahirkan anak kedua. Jadi begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.